اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه al-mayamin al-mutajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kita teruskan surat Yusuf, surat yang ke-12, kita baca dan tadabburi. Malam ini atau pagi ini adalah ayat yang ke-21 sampai 25. 21 sampai 25 dan bersama kita Ustadz kita sudah bersama dan kita Ustadz Safi Soleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 21 sampai 25. Mari kita masuk ke screen dan mempersilahkan kepada Ustadz kita Ustadz. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن
نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقال لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وقدت قميصه من دبر وألف قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عجل فرج عجل فرج. Mewakili seluruh jemaah menghaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safri Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi beliau lahir dan batin dan selalu berikan kesehatan yang sempurna, Amin. selalu bersama dengan kita dan bersama dengan umat. Amin. Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga dengan ayat yang dibaca tadi menjadikan Allah SWT memberikan sifat seakan-akan kita telah membaca seluruh Al-Quran. Karena mengimani satu ayat sama dengan mengimani seluruh ayat, tetapi menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh ayat. Kita teruskan surat Yusuf, surat yang ke-12. Yusuf adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Dan hari ini kita akan baca ayat 21 sampai 25. Mari kita review dari ayat ke-20. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarawhu bithamanin bakhsin darahim ma'dudah. Mereka menjual Yusuf alaihissalatu wassalam dengan harga yang murah. Ini menjelaskan juga kepada kita bahwa bagi orang-orang yang tidak butuh akhirat, maka mereka menolak kenabian, menjual Yusuf. Walaupun Yusuf pada saat itu belum dikenal sebagai nabi, tapi harusnya satu, melihat Yusuf itu sebagai anak. Yang kedua, pasti dari wajah Yusuf kelihatan anak ini bukanlah anak sembarangan. Di wajahnya tidak ada semacam ketakutan, tidak ada rasa sedih, padahal dibuang ke dalam sumur. Maka sepanjang perjalanan, Yusuf tidak pernah menceritakan keburukan-keburukan saudaranya. Luar biasa. Harusnya kan dari situ dia melihat. Tetapi karena mereka tidak melihat kepada kemanusiaan, tidak melihat kepada kemanusiaan berarti tidak melihat juga kepada kenabian, maka kemudian menjual. Ingat kata menjual dengan harga yang murah. Bisamanin bakhsin darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham. Ya. Wa kanu fihi minaz zahidin, mereka tidak membutuhkannya. Mereka zuhud terhadap Yusuf. Ini kan terbalik. Harusnya kita zuhud kepada dunia, bukan zuhud kepada akhirat. Zuhud kepada Yusuf aslinya zuhud kepada akhirat. Zuhud kepada Yusuf aslinya zuhud kepada Allah. Harusnya karena cintanya kita kepada Allah dan akhirat yang membuncah, yang menggunung, yang menggumpal, maka kemudian kita zuhud terhadap dunia. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi kultur mereka, kultur yang dianut oleh para musafir ini adalah kultur duniawi, sehingga kemudian tidak butuh kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi ataupun manusiawi. Jadi kesimpulannya dari ayat 20 ini bahwa tidak mungkin orang menegakkan nilai-nilai humanisme, kemanusiaan, kalau tidak berorientasi kepada Allah dan akhirat. Itu tidak mungkin. Ini yang diterangkan di ayat 20. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Wa qala alladhi ishtarahu, maka berkatalah orang yang ishtarahu, yang membelinya. Dari kata alladhi ketahuan kalau ini adalah laki-laki, yaitu suami dari sebuah rumah tangga. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra, berkatalah seseorang yang membelinya dari Mesir. Jadi Mesir ini dua kali muncul dalam Al-Quran, bukan dua ayat ya, tapi dua periode muncul. Periode pertama muncul pada saat Nabi Yusuf, dan periode berikutnya pada saat Nabi Musa. Itu kan jaraknya jauh, ada yang mengatakan 600 tahun. Tapi penceritaan Mesir dalam Al-Quran muncul dua kali. Ini yang pertama ketika Nabi Yusuf dibuang ke Mesir, dan nanti pada akhirnya membawa semua saudara-saudaranya ke Mesir, tinggal di Mesir, lalu kemudian pada zamannya nanti Bani Israel tertindas di Mesir, bangkitlah sebuah nabi atau diutuslah seorang nabi, Nabi Musa dan juga saudaranya yaitu Harun untuk menyelamatkan Bani Israel.
Dan di situ diceritakan kembali Mesir. Jadi Mesir adalah negara yang sangat tua, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena Mesir ini sudah ada sejak zamannya Nabi Yusuf. Ya. Kemudian pada zaman Mesir, pada zaman Nabi Musa muncul lagi. Dan sampai sekarang Mesir masih ada. Dari sini kita melihat bahwa bukanlah negara yang menentukan. Ulangi lagi, bukan negara yang menentukan. Yang menentukan adalah orangnya. Jadi benarlah kata Al-Quran bahwa inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah keadaan suatu komunitas, suatu negara, kalau bukan individu-individu, orang-orang, person-person yang ada dalam negara itu berubah. Semakin banyak individu yang berubah pada suatu negara, semakin maju negara itu. Semakin Islamia atau semakin imani sebuah masyarakat atau penduduk masyarakat, semakin baik masyarakat itu. Inilah yang diceritakan. Jadi Mesir bergelombang, pernah maju, pernah kemudian mundur. Sekarang kita lihat Mesir justru bergantung kepada negara besar seperti Amerika, padahal Mesirnya tetap Mesir. Lalu apa yang berubah? Warganya, kualifikasi warganya. Walaupun warganya sekarang sudah beragama Islam, tetapi keberislaman mereka adalah keberislaman yang pro Amerika. Keberislaman yang menggantungkan hidupnya kepada Amerika, sehingga kemudian bukanlah Mesir seperti pada zaman dahulu ketika awal-awal Islam berjaya. Diqala ladzi istarahu min Misr, kepada siapa dia berkata? Li imraatihi, kepada istrinya. Ya, jadi li imraatihi, kepada istrinya. Apa katanya? Akrimi, muliakanlah. Jadi kalau kita di sini adalah kepada istrinya dia berkata akrimi, ya. Besarkanlah, peliharalah dengan baik, ya, muliakanlah. Artinya ajarilah dia menjadi mulia. Ya, maswahu. Jadi kalau dia mulia, walaupun dia statusnya belian, tetapi dia harus dimuliakan. Ayat ini kan menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya sistem perbudakan itu pada awalnya baik. Kalau sekarang kan rata-rata orang menganggap sistem perbudakan itu buruk. Ya, kenapa? Karena image kita tentang budak muncul dari Amerika dan Eropa. Yang membuat sistem perbudakan itu buruk adalah Amerika Serikat. Ketika mereka menangkap orang-orang Afrika, kemudian dimasukkan ke dalam jeruji besi, satu jeruji besi seperti kandang ayam, itu bisa diisi sampai 10 orang. Padahal harusnya hanya bisa memuat 6-7 orang. Ya. Mereka dimasukkan di sana supaya tidak melawan. Baru kemudian dikapalkan pergi ke Amerika sekarang, Amerika Selatan dan Utara. Di sana diperjualbelikan seperti hewan. Dan inilah yang kemudian memberikan image budak itu buruk. Yang itu yang ada di kita sekarang. Aslinya perbudakan itu baik sebetulnya. Karena perbudakan itu adalah perlindungan sosial. Jadi pada permulaannya perbudakan itu perlindungan sosial. Orang-orang yang tidak punya keluarga, orang-orang yang tidak punya properti, orang-orang yang tidak bisa beraktivitas dengan sempurna, maka kemudian mereka diambil oleh satu keluarga. Keluarga itu tidak memberikan bayaran bulanan kepadanya, tetapi memberikan fasilitas. Memberikan tempat tidur, memberikan fasilitas untuk hidup, memberikan makan minum. Lalu apa yang dilakukan oleh orang itu? Yaitu bekerja untuk keluarga itu. Dan ini saya kira fair. Sangat-sangat fair. Karena justru tidak cocok, tidak edukatif, dan tidak benar kalau kita tinggal di rumahnya orang, makan, minum setiap hari, tidur, terus kemudian hanya tidak punya kegiatan apa-apa. Kita harus membantu yang punya rumah itu. Ya. Nah, jadi sistem seperti itu, perlindungan sosial sebetulnya. Lalu kemudian kalau ada majikan yang buruk, ya sama saya sampai sekarang juga begitu. Dalam sistem ART sekarang, sistem rumah tangga, itu tetap juga ada majikan yang buruk. Tapi tidak sedikit majikan yang baik. Cuma memang yang terekspos yang buruk, karena itu yang diberitakan oleh media massa. Yang baik-baik tidak diberitakan. Ya. Jadi misalnya katakanlah ratusan ribu ART di berbagai negara, tetapi yang 1-2 orang saja yang bermasalah. Ya. Nah, jadi sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, sistem perbudakan itu pada awalnya adalah sistem perlindungan. Mau tidak mau ini Yusuf disebut sebagai budak. Statusnya kenapa dibeli? Kan tadi dibeli, ya. Yang membelinya, yang namanya membeli kan berarti budak belian. Ingat, disebut budak belian artinya budak yang diperjualbelikan.
dijual oleh pedagang itu dan dibeli oleh seorang pemuka dari Mesir. Ya. Dan apa kata pemuka itu kepada istrinya? Akrimi maswahu. Muliakanlah, maksudnya besarkanlah, didiklah dia dengan cara yang baik agar bisa tumbuh menjadi anak yang terdidik, edukatif. Kata-kata maswa itu tempatnya menjadi mulia. Asa an yanfa'ana, karena kalau dia nanti besar bisa bermanfaat bagi kita. Jadi dididik agar bisa bermanfaat, ya. An yanfa'ana. Seperti mana bapak, ibu, tuan dan puan juga membesarkan anaknya kan agar bermanfaat setelah tuanya. Minimal tidak bergantung kepada orang tuanya. Bermanfaat. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan sebagai anak. Walada. Kita jadikan sebagai putra. Jadi dua, bisa memberikan manfaat kepada kita atau kita jadikan sebagai anak angkat tentunya. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi, tapi begitulah caranya Allah memberikan tempat kepada Yusuf. Wa kadzalika, begitulah makkanna, kami berikan tempat li Yusufa, kepada Yusuf, fil ardi, di bumi. Kenapa? Ya karena ini bumi Allah, dia kuasa. Inilah yang selalu kita katakan ya mas kalian, kalau kita bicara tentang agama, nggak usah bicara tentang saya dapat apa, kita dapat berapa. Nggak begitu kalau bicara agama. Coba lihat Yusuf ini. Ya. Caranya Tuhan mengantarkan tiba-tiba dibeli oleh seorang pemuka masyarakat dan orangnya baik sekali. Maka dikatakan salah satu pejabat Mesir. Ada yang mengatakan salah satu menteri di Mesir, ya, Al-Aziz. Nah, Tuhan mengatakan begitulah kami berikan tempat kepada Yusuf. Ya. Apakah Yusuf pernah berharap? Tidak pernah sama sekali. Yusuf hanya mengikuti kehidupan ini seperti air. Ya. Kata orang, ikutilah arus, kamu akan jadi kembang. Ya. Kamu akan kalau keikuti arus, dalam pengertian ikut arus di situ bukan berarti tidak beraktivitas. Artinya bahwa kita menerima apa yang telah kita usahakan. Kita telah berusaha, kita dapat sekian, kita ikuti. Kita telah kerja keras, diangkat atau tidak diangkat jadi pejabat, kita ikuti seperti itu. Ya, kita ikuti saja, kamu akan jadi kembang. Ya. Jadi wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi, muka bumi, wa linu'allimahu min ta'wilil hadits, dan kami mengajarkan kepadanya ta'wil al hadits, kemampuan ta'wil itu, ya, memahami al hadits, pembicaraan. Jadi al hadits pembicaraan ataupun kejadian-kejadian. Jadi setiap kejadian termasuk mimpi-mimpi dia tahu, ya, rahasia-rahasianya. Jadi setiap kejadian ada takwilnya. Apa takwilnya? Hakikatnya. Jadi sebetulnya takwil itu bisa dikatakan hakikat. Yang kelihatan ahadis itu adalah yang nampak. Yang takwil itu yang dibawanya. Contohnya nanti kalau kita lihat di dalam ceritanya, ketika Raja Mesir kemudian bermimpi melihat sapi kurus memakan sapi gemuk, kan begitu. Sapi kurus makan sapi gemuk. Nah, itu kan yang nampak itu sapi kurus memakan sapi gemuk. Tapi ada takwilnya, ya, yaitu bahwa suatu saat musim pacaklik akan terjadi, dan supaya tidak kelaparan pada saat musim gemuk, musim panen raya, disimpan sebagian, ditabung, di-saving untuk kepentingan masa sempit. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita punya sesuatu disimpan, sebagian disimpan, jangan dimakan semuanya. Karena kita tidak tahu kehidupan ini, esok apakah masih gemuk atau sudah kurus. Esok masih subur ataukah sudah kering. Ya. Jadi ini sudah ta'wil. Jadi artinya bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul dan tanda orang itu tinggi kedudukan ilmunya adalah ketika tidak berhenti pada yang nampak, yang terjadi. Jangan kita lihat yang terjadi. Kata para pemikir bahwa hidup ini bukan yang di atas panggung, tetapi yang di belakang panggung. Apalagi kalau politik. Politik jangan percaya yang di depan panggung. Jangan percaya di depan layar. Jangan percaya di atas panggung. Percayalah di belakang panggung. Ya. Politik seperti itu. Jadi walinu'allimahu min ta'wilil hadits. Ya. Kami mengajari dia tentang ta'wil hadits. Ya. Ingat kata ta'wil. Dan karena Al-Quran juga punya ta'wilnya. Dan ternyata bukan hanya Al-Quran punya ta'wil, tapi al-hadits, setiap kejadian punya ta'wil. Nah,
perbedaan antara orang awam dan orang yang mendalam ilmunya adalah orang awam itu selalu hanya melihat yang berdasarkan panca indera. Ayat ini menjelaskan juga kepada kita bahwa apa yang ada pada panca indera bukanlah kebenaran tertinggi. Ada di bawahnya lagi, berlapis-lapis ke bawah sampai kepada ta'wilnya. Ini juga nanti yang kita dapatkan ketika ketemu dengan surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa di situ mewakili alam indrawi, alam empirik, sedangkan Nabi Khidir mewakili alam rasional, alam spiritual, alam ta'wil. Jadi Khidir itu adalah ta'wil, sedangkan Musa adalah ahadith. Wallahu ghalibun ala amrihi. Dan Allah itu adalah berkuasa mengalahkan apapun. Ya, artinya urusan Tuhan itu dikuasai Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan berbuat terikat oleh ruang waktu, berarti Allah tidak ghalibun ala amrihi. Makanya karena Allah ghalibun ala amrihi, ketika Allah menciptakan hukum-hukum amr ini, ya tentu tidak menggunakan hukum. Karena kalau menggunakan hukum, berarti dia tidak ghalib. Ya. Ghalib itu artinya mengatasi, menguasai. Allah lah yang menguasai ruang dan waktu. Makanya karena Allah masih ruang dan waktu, ketika Allah menciptakan ruang dan waktu, tidak menggunakan ruang dan waktu. Karena ruang waktu belum ada. Lalu apa? Ya Tuhan hanya mengatakan innama amru iza arada sya ayaqula lahu kun fayakun. Walakin aksara nasi la. Cuma memang di sini masalahnya. Ya, inilah yang harus kita camkan baik-baik berdasarkan ayat ini. Walakinna aksara nasi la ya'lamun. Dan jemaah sekalian, kalimat ini mengatakan kepada kita, janganlah kalian masuk di dalam golongan aksar ini. Jadi kita coret di sini. Janganlah kalian, kalau kita coret aksarnya, berarti kita coret juga la-nya di sini. Ya. Maksudnya, jadilah orang yang berilmu. Karena kan saya kata, walakin akan tetapi aksara kebanyakan mayoritas manusia layaklah tidak mau tahu. Nah, kok banyak ilmuwan, kan banyak sarjana. Nah, sarjana-sarjana itu sarjana hadis. Kalau misalnya kita sarjana biologi, itu kan sarjana hadis. Biologi itu ilmu empirik, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, pokok-pokok, dan juga hewan-hewan. Itu ilmu biologi. Ilmu kimia, ilmu tentang interaksi unsur-unsur. Ya. Hidrogen, helium, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, natrium, dan seterusnya. Ketika mereka interaksi satu sama lain, nah itu kimia tuh yang mempelajarinya. Ya. Itu semuanya ala hadis. Ilmu tentang angin, panas, dan sebagainya, itu tentang fisika. Tentang listrik, tentang atom-atom, itu adalah fisika. Itu semuanya adalah ala hadis, dan itu semuanya adalah indrawi. Walaupun atom tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tetapi bisa dibuat alat untuk membuktikan bahwa atom itu ada. Hadis. Jadi marilah kita bukan hanya berhenti pada hadis, tapi masuk pada ta'wil. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita agar kita bisa, kalau kita menjadikan Nabi sebagai role model, sebagai pattern, maka kita harus menyelam, bukan hanya di sini tapi ke dalam. Kalau ini di depan permukaan laut, di sini ada gelombang, di bawah sini ada mutiara. Di atas sinilah perahu-perahu itu terhempas dan karam, bocor dan hancur. Tapi di bawah inilah, ya, kerang-kerang itu hidup dan kemudian membuat satu benda yang sangat berharga namanya mutiara. Jadi kita harus menyelam masuk ke sini. Ini yang kita selalu sebut dengan deep dive. Kita harus menyelam ke kedalaman. Itu apa? Untuk mencapai ta'wilnya. Kalau ta'wilnya berarti pengetahuan Allah. Karena menggunakan kata-kata nu'alim. Kami mengajarkan kepadanya. Kita lihat sini surat Al-Qasas. Surat 28:9. Ini, kalau tadi kita lihat di sini, ini suami, ini kan suami berkata kepada istri. Tadi kita ulangi di sini. Suami tadi, ini suami berkata kepada istrinya. Ya, berkata, ini qala berkatalah suami kepada istrinya. Nah, kalau di sini, istri berkata kepada suaminya. Wa qalat imra'atu, ini istrinya. Wa qalat imra'atu Fir'aun, berkatalah istri Fir'aun. Nah, untuk apa kita
untuk apa Al-Quran menyampaikan dua versi ini? Menunjukkan bahwa dalam Islam itu laki perempuan sama. Dalam Al-Quran dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu, wanita itu adalah pakaian bagi kalian para laki-laki suami, wa antum dan kalian para suami para laki-laki libasul lahun, juga pakaian bagi mereka. Jadi hubungannya apa? Subjek-subjek. Hubungan laki perempuan bukan subjek-objek, tetapi subjek-objek. Bukan subjek-objek, tapi subjek-subjek. Subjek-subjek. Wa qalat imra'atu Fir'aun, berkatalah istrinya Fir'aun. Kalau di sini. Kalau tadi di sana adalah wa qala allati ishtarahu min Misra. Berkatalah laki-laki atau suami kepada istrinya. Kalau di sini berkatalah istrinya, istri Fir'aun. Yang katakan qurratu aini li. Berkata istri Fir'aun kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai suamiku, anak ini qurratu aini li, menjadi penyejuk mata bagi saya, karena dia istri, biasanya suami ingin menyenangkan istrinya, walaka dan bagi kamu. Makanya la taqtuluhu. Jadi artinya apa? Alasannya dulu disebutkan, baru larangannya. Ya. Jadi alasannya dulu, baru larangannya. Jadi artinya kenapa tidak boleh dibunuh? Karena begini, bukan jangan bunuh dulu, baru alasannya. Tetapi alasan dulu, baru jangan, larangan muncul. Jadi artinya apa? Argumentasi dulu, baru larangan. Bukan larangan, baru muncul argumentasi. Apabila larangan, baru muncul argumentasi, nanti argumentasinya dibuat-buat untuk membenarkan larangan. Ya, kalau ini larangannya, argumentasinya dulu, hakikatnya dulu. Yang namanya masuk sama manusia, walaupun kita raja, kira-kira begitulah istrinya mengatakan, walaupun kita ini pemimpin raja, saya adalah ratu permaisuri, tetapi kita butuh siapapun juga. Orang lain adalah merupakan qurratu aini li walak, menjadi penyejuk mata bagiku dan bagi kamu. Ini sama ketika Nabi berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan Nabi pun juga disebut bahwa putrinya pun disebut dengan qurratu ain. Kenapa ya? Al-Quran mengatakan, jangankan istri Fir'aun saja mengatakan kepada Fir'aun bahwa anak itu bisa menjadi qurratu ain li walaka. Apalagi Nabi kepada putrinya. Maka kalau ada yang tidak terima, kalau Nabi Fatimah adalah merupakan qurratu ainnya Rasul, ini jelas bertolak belakang dengan Al-Quran. Ya. Jadi Fatimah itu adalah qurratu ainnya Nabi. Ya. Makanya dikatakan la taqtuluhu. Jadi kalau istrinya saja Fir'aun mengatakan la taqtuluhu, bagaimana pula kira-kira Nabi? Ini adalah anak angkat ini. Ya. Dan ini tidak ada hubungan keagamaan di sini. Bagaimana dengan Nabi yang tahu kalau dia mempersiapkan pengganti Nabi melalui putrinya misalnya. Lalu dari putrinya nanti lahirlah anak-anak seperti Hasan dan Husain. Lalu kemudian Hasan dan Husain dibantai di Karbala. Coba Bapak Ibu bayangkan. Seorang istri Fir'aun saya mengatakan la taqtuluhu. Dia manusiawi. Dia mengatakan jangan membunuhnya. Tapi apa nanti kata Yazid bin Muawiyah? Bunuhlah Al-Husain. Coba. Bukan hanya sekedar menyuruh membunuh, dikirim puluhan ribu tentara untuk mengepungnya, membunuhnya. Sedangkan istrinya Fir'aun mengatakan la taqtuluhu. Luar biasa jauhnya. Seorang istri Fir'aun mengatakan untuk seorang yang dia tidak kenal, kan anak ini ditemukan hanyut. Mengatakan la taqtuluhu. Ya. Tapi seorang bernama Yazid bin Muawiyah, yang bernama Ibnu Ziyad, dia tahu siapa Al-Husain. Tidak ada yang tidak di antara keduanya ini, antara Yazid dan Ibnu Ziyad. Siapa Al-Husain? Mereka tahu. Bahkan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang pergi memimpin peperangan itu pun tahu persis. Tapi mereka tetap membunuhnya. Sedangkan istri Fir'aun katakan la taqtuluhu, jangan bunuhnya. Asa ayyam fa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat. Ini sama tadi, yan fa'ana. Aw nattakhidha walada, ini kan sama tadi. Asa ayyam fa'ana. Itu tadi kejadiannya Yusuf itu terjadi jauh 600 tahun sebelum kejadian ini. Ini kan waktu zamannya Nabi Musa nih. Ini kan Musa kecil ini yang hanyut nih, yang terdampar. Kalau yang tadi kita ceritakan itu adalah moyangnya Musa, yaitu ketika Bani Israel baru akan masuk ke Mesir melalui nanti Nabi Yusuf. Ya.
Tapi kata-katanya sama nih. Asa ayam fa'ana. Mudah-mudahan dia bisa bermanfaat bagi kita. Au nattakhidha walada, atau menjadikannya anak. Dua cerita yang menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya manusia apapun sama statusnya sebetulnya dengan kita. Ini kan adalah orang yang tidak dikenal. Ceritanya hanyut di sungai. Ya, mereka ini adalah permaisuri. Fir'aun adalah raja di raja, the king of king pada saat itu. Ya. Tetapi lihatlah kata-katanya. Qurratu aini li walaka la taqtuluhu asa ayyam fa'ana au nattakhidhahu walada. Atau kita mengambilnya sebagai anak. Wahum la yashurun, mereka tidak menyadari bahwa anak ini nanti bakal jadi nabi besar. Ya. Jadi coba kita bandingkan tadi dengan kata-kata ini. Ya. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi. Setelah apa? Setelah tadi suami mengatakan akrimi maswahu asa ayyam. Yang mengatakan asa yang fanisin suami, kalau tadi kan istri. Ya. Jadi kita lihat di sini istrinya di sini sebagai Zulaiha adalah penggoda, durhaka, sedangkan yang di sana suaminya durhaka. Ini kan menjelaskan kepada kita bahwa pendapat yang mengatakan bahwa yang paling banyak nanti di neraka perempuan itu tidak berdasar. Al-Quran menjelaskan semuanya. Ya. Al-Quran menjelaskan semuanya. Jadi laki perempuan sama saja. Yang berbeda adalah amal perbuatannya. Ya. Dalam Al-Quran ada kata-kata mukminan wal mukminat. Laki-laki mukmin atau mukminat sama saja. Ya. Beberapa ayat mengatakan mukminina wal mukminati, muslimina wal muslimati, musaddiqina wal musaddiqati, dan seterusnya. Walamma balaga syuddah, tatkala dia sudah mencapai usia dewasa. Balaga syuddah, mencapai usia dewasa. Atainahu, kami berikan kepadanya hukman, hikmah. Jadi artinya di sini kita harus mendidik anak kita supaya menjadi arif, hikmah. Tatkala sudah mencapai balaga di sini balik, dewasa. Ya, hikmah. Sekaligus saya itu menjelaskan kepada kita semakin dewasa kita, semakin arif kita, hikmah dan berilmu kita. Jadi yang kita kejar itu adalah hikmah dan ilmu. Dua hal yang kita kejar ini, hikmah dan ilmu. Hikmah ini adalah tujuan tertinggi daripada agama, seperti yang sering kita angkat. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah. Wa kadzalika najzil muslimin, begitulah kami berikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Jadi wa kadzalika najzil muslimin, begitulah ya. Kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Wa kadzalika najzil muslimin. Jadi di sini kuncinya adalah al-muslimin. Kita lagi sini. Walamma balaga syudda wastawa atainahu hukman wa ilma. Siapa di sini? Nabi Musa. Jadi tadi adalah kakeknya Nabi Musa, sekarang ini adalah cucunya Nabi Yusuf. Ya. Walamma balaga syudda, atau cucunya Nabi Yakub bisa juga. Walamma balaga syudda, tatkala Nabi Musa sudah mencapai usia dewasa, wastawa atainahu, dan kemudian sudah sempurna pengetahuannya dan hikmahnya tadi. Atainahu, maksudnya itu sudah akil balik ya, sudah akil balik matang. Kami berikan kepada hukman wa ilma, sama tadi. Jadi Musa sama dengan Nabi Yusuf dan seluruh nabi-nabi seperti itu. Ya. Wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami berikan imbalan kepada orang muhsin. Ya. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Lalu kemudian dia perempuan itu setelah dewasa dia menggodanya. Mas kalian sebentar dulu ya. Saya ke belakang sebentar dulu.
Ada suara? Ya, ditunggu sebentar. Assalamualaikum. Salam. Kita juga. Memang enggak, memang belum ada suaranya. Atau punya saya? Iya, saya pikir juga punya saya, tapi Saya pikir punya saya, enggak ada dari tadi saya tunggu. Oke, kita tunggu aja. Terima kasih. Iya. Kita lanjutkan Pak Buya. Oh, Oh iya. ini, ya, silakan Ustaz. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Walamma balaga syudda wastawa atainahu hukman wa ilman. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami berikan imbalan kepada orang yang berbuat baik. Jadi ini janji Allah, siapa saja berbuat baik seperti ini. Ini Nabi Musa, yang tadi Nabi Yusuf. Kita ulangi lagi Bapak Ibu sekalian yang tidak mengikuti runtut sejarah Nabi-Nabi, bahwa Nabi Yusuf lah nanti yang menyebabkan anak-anak Nabi Yakub pindah ke Mesir. Di Mesir nanti berketurunan, salah satu nanti keturunan dari mereka adalah Nabi Musa. Ya. Jadi ini Nabi Musa yang dibicarakan di sini, yang di sini adalah yang dibicarakan adalah Nabi Yusuf. Ya. Allah mengatakan waqalat haita, ya. Jadi warawadathu allati huwa fi baitiha. Lalu kemudian dia wanita itu menggodanya di rumahnya. An-nafsi untuk kepentingan dirinya. Wagallaqatil abwaba, dan dia menutup seluruh pintu-pintu. Waqalat haytalaka. Tadi jemaah sekalian kita sudah lihat bahwa yang namanya peristiwa ada yang bersifat zahir, yang disebut tadi dengan ahadits, dan ada ta'wil. Ya. Ada kejadian-kejadian di permukaan dan ada yang di bawah. Nah, di sini kita lihat bahwasanya cerita-cerita seperti ini tidak boleh kita berhenti hanya pada di luar saja. Ya.
Di luar saja kita berhenti pada cerita romantika. Ini ada peristiwa di bawahnya, di dalam apa? Ada takwilnya di bawah. Yaitu bahwa jemaah sekalian berbahagia, di sini nanti menjelaskan kepada kita, coba kita teruskan dulu. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalaka. Kemudian pintu-pintu ditutup dan berkata, sinilah. Qala ma'adallah, berkatalah Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Coba kita bayangkan di sini Zulaiha sebagai simbol daripada hawa nafsu kita. Dan Yusuf sebagai simbol daripada fitrah kita. Ya. Apa kira-kira bisa kita bayangkan? Hawa nafsu kita justru menutup pintu perjumpaan kita dengan Allah. Dan hanya dengan berkata ma'azallah, berlindung kepada Allah, lalu kemudian kita bisa selamat daripada pintu yang tertutup. Ya. Jadi kita bayangkan bahwa yang disebut dengan galakat atau perempuan di sini adalah hawa nafsu kita. Ingat cuma sekalian, nafs itu dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, perempuan ya. Kita ulangi lagi, nafs itu dalam bahasa Arab adalah perempuan. Maksudnya dienderkan kepada perempuan. Ya. Contohnya misalnya kita lihat sini supaya kita jelas, terutama bagi yang belum terlalu akrab dengan dengan kajian-kajian bahasa dalam Al-Quran. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat surat 91. Ini nafs. Wa nafsin, demi nafs. Nafs itu sama yang ada di laki-laki dan perempuan, sama semuanya. Kan di tempat lain dikatakan nafs itu wahidah, satu. Wa nafsin demi nafs, wa ma dan sawaha. Haknya di sini. Hak ini adalah dhamir dari nafs. Hak ini adalah dhamir perempuan. Muannas namanya perempuan ini. Kalau dia laki-laki, tentu sawahu. Ya. Wa nafsi wa ma sawaha. Jadi haknya kembali kepada nafs. Fa'alhamaha, lalu dia mengilhamkan kepadanya. Nyaknya kepada siapa ya? Kepada nafs ini. Hak perempuan lagi nih. Ya. Fujuraha, haknya juga. Taqwa, haknya. Ini menunjukkan semua perempuan. Ada aflah man zakah, haknya kembali lagi ke sini. Beruntunglah orang mensucikan hak jiwanya, nafsnya. Nah begitu ya. Jadi nafs itu adalah hak dan sama pada laki-laki dan perempuan. Satu. Kita lihat di An-Nisa ayat 1 sini ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsnya satu, laki perempuan. Ya. Wa khalaqa minha, dan dia menciptakan minha, hanya kembali kepada nafs. Ya. Zaujaha, hanya kembali kepada nafs. Jadi ingat, dalam bahasa Arab yang namanya perempuan, hawa nafsu itu dihitung perempuan. Nah, di sini kan dihitung perempuan. Makanya di sini tidak disebutkan namanya sebetulnya. Ya. Cuma kan tidak ada kata Zulaiha di sini. Cuma riwayat mengatakan bahwa itu perempuan namanya Zulaiha, tapi di sini nggak ada. Kita lihat tidak ada di sini. Ya. Jadi warawadathu allati huwa fi baiti an nafsihi. Ya. Untuk dirinya, nafsihinya kembali pada Yusuf di sini. Nafsnya Yusuf. Ya. Nafs sendiri perempuan. Ya. Wa ghallaqatil abwab, lalu kemudian dia menutup pintu. Ya. Jadi kita ulangi lagi, hawa nafsu kita itu nantinya yang menutup pintu itu. Ya. Kenapa? Karena dia ingin menarik kita kepada fujurah. Sedangkan Yusuf itu adalah fitrah kita, rohani kita, akal pikiran kita, burhan kita. Nanti ada burhan di bawah. Ya. Yang untuk apa? Menarik kita ke atas, takwa. Tadi kan sudah disebutkan tadi, takwa. Ya. Jadi kita lihat lagi 91 tadi. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi ada fujuraha wa taqwaha. Ya. Yang tadi adalah galakat itu fujuraha, sedangkan tadi Yusuf adalah taqwaha. Ya. Satu yang menarik kita ke bawah, durhaka, satu menarik kita ke atas, takwa. Ya. Nah, ada aflah manzat, maka beruntunglah orang yang menjaga nafsnya agar tidak dikuasai hawa nafsunya. Itulah sebabnya kita lihat di sini surat 78. Ya.
Surat 79 maksudnya. Coba kita lihat sini. Ya. Jadi surat An-Nazi'at ya. Ayatnya 40. Wa amma man khafa maqama rabbih, ya kita besarkan. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang khafa, takut kepada maqama rabbih. Wa nahan nafs, menahan nafs, membentengi nafsnya, adalah dari hawa nafsunya ini. Ya. Jadi nafsnya dipelihara, dibentengi dari hawa nafsunya. Siapa yang bisa memelihara nafsnya agar tidak ditutup oleh hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, sama. Jadi saya kira jemaah sekalian ini langsung ada contoh bagaimana kita tidak boleh berhenti pada yang al-hadis, tapi ada takwilnya. Jadi wa ghallaqatil abwa wa qalat haytalaka. Qala, berkata Yusuf, ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Kira-kira begini. Yusuf mengatakan bahwa tutuplah semua pintu-pintu, tapi ada satu pintu yang tidak bisa kamu tutup, yaitu hubungan aku sebagai fitrah dengan Allah. Hubungan aku sebagai rohani, roh tidak bisa kamu tutup dengan Allah. Karena hakikat kerohanian saya, hakikat kefitrahan saya adalah Allah. Fitrat Allah allati fataran nasaleha, ataukah wa nafakhtu fihi min ruhi, ruhku kata Tuhan. Jadi tutuplah semua pintu, tapi kamu tidak bisa menutup pintu dengan aku, dengan Allah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari menutup pintu ini. Innau, sungguhnya dia Allah Rabbi, maaf, kunya di sini kembali kepada suaminya di sini, walaupun bisa juga kepada Tuhan. Ya. Tapi Rabbi di sini Tuhan, majikan, yang tadi mendidik Yusuf dengan baik, yang membeli Yusuf dan menyampaikan kepada istrinya tadi agar akrimi maswaya. Jadi innau, sungguhnya dia majikanku itu, tuanku, suamimu. Rabbi adalah majikanku, ahsan maswaya, yang paling baik memberikan tempat kepada saya. Ahsan maswaya, telah mendidik, memberikan kepada tempat. Yang tadi di atas itu, ya kita lihat di atas tadi di sini. Ya. Yang tadi di atas lagi satu, ya. Nah, ini dia. Ya. Perhatikan ini maswah. Suaminya mengatakan akrimi maswahu. Nah, ini nanti dipakai lagi di sini tadi. Ya, dipakai tadi di sini. Ya. Sini tadi. Ya. Pakai di sini nih. Waqalat ini. Ma'adallah, qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana maswaya. Kan tadi kata ahsana maswaya. Inna, sungguhnya dia Allah, dia suami apa namanya, suamimu ataukah majikanku, la yuflihul zalimun, ya. Tidak akan beruntung orang yang zalim. Jadi tidak akan beruntung orang yang zalim. Artinya saya akan zalim kalau saya mengkhianati suamimu yang begitu bagus kepada saya ini. Innahu rabbi ahsana maswaya. Innahu la yuflihuz zalimun. Jadi kita sudah lihat jemaah sekalian. Kita percepat ya. Laqad hammat bihi, ya, sungguh hammat, ini taknya bukan perempuan. Hammat itu artinya dia, perempuan itu hammat bihi, sangat berhasrat kepada laki-laki itu. Hi-nya ini laki-laki, Yusuf. Bisa diartikan bahwa yang namanya hawa nafsu itu sangat berhasrat untuk mematikan, untuk menutup, untuk memiliki fitrah kita. Jadi dialah yang ingin mengeloni, dialah yang ingin mengambil jiwa kita atau fitrah kita. Lupa bahwa fitrah kita, roh kita milik Allah, tidak boleh dimiliki oleh dia. Walaqad hammat bihi, dia berhasrat sekali. Wahamma biha, ya. Dan sebetulnya Yusuf juga sebagai manusia biologis biasa, ya, berhasrat kepada dia. Jadi cuma sekali berbahagia, hasrat laki-laki atau hasrat manusia kepada pasangannya itu adalah sebetulnya biologis, bukan rohani. Ingat, biologis. Itulah sebabnya
Kalau nanti di sorga sebetulnya tidak relevan lagi buat pasangan, kan tidak ada biologisnya di sana. Jadi wahamma biha, dan dia pun secara biologis berhasrat kepada dia. Laula, seandainya tidak ada anra burhana, seandainya di dalam fitrah itu tidak ada Allah, seandainya di dalam ruh itu tidak ada kata ya. Jadi dalam ruh itu ada ya, ya. Dalam fitrah ada kata Allah. Ya. Contoh misalnya kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat misalnya di surat Al-Hijr, ya. Surat 15. Kita mulai dari 28 ya. Nah, kita langsung masuk ke sini. Wa idza faida sawaitu, apabila aku telah menyempurnakannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ada ya-nya di sini, ruhku. Nah ini. Min ruhi, ada ya-nya di sini. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ruhku yang kutiupkan kepadanya. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi ada ya-nya pada ruh kita. Siapa ya-nya? Allah. Sama dengan pada fitrah juga, fitrat Allah. Ya, ada Allah di sana. Ya, kita lihat di sini. Surat 30. Ayat 30. Di sini juga ada kata-kata fitrat Allah ini, fitrat Allah ini. Fitrah di sini disandarkan kepada Allah. Kalau tadi ruh disandarkan kepada ya aku Allah. Fitrat Allah. Ya. Jadi kalau Allah ini tidak disebut sebagai orang ketiga, tentu fitrati, fitrahku. Ya. Kalau Tuhan yang berbicara mengatakan fitrati allati fatartu nasa alaiha, yang kufitrahkan kepada manusia atasnya. Jadi ada kata Allah di sana, dan Allah itulah yang mengatakan di sini laula anra. Jadi laula anra burhana rabbi, burhan Tuhannya. Burhan Tuhan di sini roh Rabbi. Ya. Tadi bisa disebut dengan fitrah Allah, fitrat Allah. Ara'a burhana. Maka burhan itu adalah argumentasi spiritual, argumentasi akal. Jadi burhan ini adalah namanya nalar burhan. Ingat kata nalar pernah kita sampaikan. Nalar ada 4 macam tingkatan. Tingkatan pertama adalah nalar bayani, paling rendah. Nah di atasnya nalar jadali. Nah di atasnya lagi nalar burhani. Nah di atasnya yang paling tinggi nalar irfani. Ya, seperti itu. Jadi laula an ra'a burhana rabbi. Kadzalika, begitulah nasrifu anhu, linasrifa anhu su'a wal fasya. Jadi artinya orang bisa terhindar daripada perbuatan buruk dan perbuatan keji apabila apa? Apabila memenangkan rohaninya, memenangkan fitrahnya, dan itu adalah burhan. Jadi lawannya tadi ini adalah hawa tadi, wa nahas anil hawa. Ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya dia di antara hamba-hamba kami yang mukhlas. Ya. Jadi innahu min ibadinal mukhlasin. Siapa yang mukhlas di sini? Nabi Yusuf. Ya, ingat Nabi Yusuf di sini. Jadi namanya mukhlas itu manusia nih, mukhlasin. Ya. Ini adalah Nabi Yusuf di sini. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu adalah mukhlas, dia termasuk di antara hamba-hamba kami. Min ibadillah mukhlasin. Kenapa kita tegakkan mukhlasin di sini? Coba kita kembali tadi kepada surat ini, surat 15 tadi ini Al-Hijr ya. Tadi 28 kita lihat di sini ya. Mirrohi. Pasal dan seterusnya, baru kemudian iblis bicarakan nanti di sini. Ya. Baru kemudian nanti kita lihat di sini. Ya. Setelah iblis diturunkan, dikeluarkan, lalu kemudian dia meminta diberikan kompensasi, ditunda, misalkan ila yaumil waqtin. Artinya Tuhan mengatakan kamu akan ditunda sampai hari waktu yang ditentukan, dan seterusnya baru kemudian ini. Qala, berkatalah iblis,
Rabbi ya Tuhanku bima aghwaytani, karena kamu telah memvonis aku sesat. Lauzayyinanna lahum fil ard. Aku akan jadikan indah kehidupan manusia di muka bumi. Karena dia indah di muka bumi, maka mereka lupa mati. Begitu lupa mati, gampang saya sesatkan. Wala uguyannahum ajmain. Jadi kapan kita disesatkan? Apabila kita menganggap indah kehidupan di muka bumi. Baru iblis mengatakan, ini iblis, lauguyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka manusia semuanya. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu dari kalangan mukhlasin. Nah, ini yang terulang di sini, ya, di sini. Maka dikatakan innahu min ibadina al-mukhlasin, sama kan? Ya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Jadi Yusuf ini adalah contoh orang maksumin, ya. Jadi kalau dia maksumin tidak bisa tergoda. Nah, makanya yang cocok meneruskan agama ini harus maksumin. Kalau enggak, gimana tergoda oleh dunia? Bahkan yang ada di kepalanya bagaimana menciptakan tahtanya sendiri, membuat arasnya sendiri, kekuasaan yang turun-temurun pada anak-anaknya. Lahirlah dinasti-dinasti. Begitu beberapa saat setelah Nabi wafat, apa yang terjadi kemudian? Hanya kurang lebih 40 tahun, 50 tahun, lahirlah dinasti baru, namanya dinasti Umayyah. Ya. Dinasti Umayyah runtuh, lahirlah dinasti Abbasiyah sampai sekarang. Lalu mana bentuk Islam yang sesungguhnya? Menjadi kabur. Ya, akhirnya kemudian mereka tergoda. Kenapa? Bukan kategori mukhlasin. Ya, innahu min ibadinal mukhlasin. Ini penjelasan yang sangat menarik tentang pentingnya maksumin yang memimpin manusia. Ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba, lalu kemudian keduanya berlari. Wastabaq itu sebetulnya berlomba, ya. Berlomba lari kemana? Al-baba, yang menuju ke pintu. Walaupun tidak kata menuju, bisa diketahui menuju ke pintu karena ini adalah objek daripada ini. Ini matnya menunjukkan keduanya. Ini keduanya berlari ke pintu. Ya. Apakah dia berlomba lari? Enggak. Ya, Yusuf lari baru dikejar oleh Sulaiha. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang namanya fitrah pasti akan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ya. Dia mencari pintu untuk berjumpa dengan tuannya. Dan itu nanti disimbolkan dengan majikannya. Menggunakan kata Rabbi juga. Ya. Kan tadi menggunakan kata Rabbi kepada majikannya. Wastabaqal baba, lalu keduanya berlomba menuju kepada pintu. Berlari menuju kepada pintu. Ya. Waqaddat qamisahu. Ya. Dan begitu berhasratnya Zulaikha sampai qaddat qamisahu. Ya. Dia merobek bajunya. Ya. Dia menarik bajunya dari belakang. Ya. Kalau kaitannya dengan masalah ta'wil tadi, bagaimana caranya hawa nafsu? Dia akan menarik fitrah agar fitrah tidak kembali kepada Tuhannya dengan menariknya dari pakaian ilahiyahnya. Jadi dia menarik dari pakaian ilahiyahnya. Jadi fitrah tadi punya pakaian ilahiyah. Roh tadi punya pakaian ilahiyah. Dan itu ditarik supaya jangan sampai dia kembali kepada Tuhan. Dan tidak bisa. Akhirnya yang terjadi adalah pakaian itu robek. Wa qaddat qamisahu min duburin, dari arah belakang. Wa alfaya, lalu ternyata keduanya menjumpai. Alfaya itu keduanya menjumpai. Siapa? Sayyidaha, tuannya. Ya, Sayyid di sini adalah suaminya perempuan itu dan majikannya laki-laki itu. Ya. Sayyidaha. Ya. Siapa itu Sayyid? Sebetulnya adalah gabungan antara jasmani dan rohani kita yang diatur dengan baik oleh jiwa kita. Sayyidaha ladal baba. Keduanya menjumpai di depan pintu, ladail baba, di sekitar pintu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena yang namanya hawa nafsu itu adalah paling bisa mengarah, maka dia yang pertama berbicara, ini qalat, dia pertama berbicara. Padahal dia bersalah kan, dia mengejar Yusuf, dia menarik Yusuf. Tapi kemudian dia pertama berbicara. Ya. Qalat, ma jaza'u man arada bi ahlika. Wahai suami, kira-kira gitulah kalau kaitannya dengan Zulaikha, wahai suamiku, ya. Kira-kira hukuman apa yang cocok
bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu, ahlika. Kita artikan ahlika di sini istrimu. Ya. Ma jaza'u man arada bi ahlika. Jadi tidak mengatakan saya benar, dia salah, tetapi langsung hukuman apa yang paling cocok. Ya. Kan ini menunjukkan tuduhan. Ya. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Illa kecuali an yusjana au adzabun alim. Kecuali dimasukkan penjara atau dihukum dengan hukuman berat. Ini yusjana au adzabun alim. Ma jazau, apa yang cocok? Man arada bi ahli kaswa. Nah, di sini kita melihat apa jemaah sekalian? Jadi kecintaan kepada materi, kepada jasmani yang menyebabkan munculnya fitnah. Ini kan fitnah namanya. Ini hoax ini. Ya. Ini hoax. Satu, yang kedua, ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita melihat kasus apapun juga, kita jangan langsung berprasangka. Coba kalau cerita ini dibawa keluar, pasti Yusuf pasti salah, karena dia kan laki-laki. Pasti salah laki-laki. Artinya apa? Kita, apapun yang terjadi, kita tidak boleh berprasangka. Man arada bi ahli kasu'an illa an yusjana au adzabun alim. Inilah yang disebut dengan fitnah. Ya. Dan fitnah seperti ini disebut dalam Al-Quran dengan buhtan. Ya, seperti kasus seperti berikut ini kita lihat sini. Buhtan. Ya. Kita lihat di sini kata-kata buhtan. Ya. Ya, ini ada kata-kata buhtan nanti di sini. Ya. Nah ini dia. Kita lihat dari surat An-Nisa. Surat 4, 112. Man yaksib khati'atan, siapa membuat kesalahan atau dosa, summa yarmi, kemudian melemparkannya, menuduhkannya, perbuatan itu barian kepada orang yang tidak tahu, tidak terlibat, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, dia sungguh menanggung buhtan, ini buhtan, kesombongan dan dosa yang nyata. Ini sama kasusnya dengan Nabi Isa ini, atau Maria maksudnya. Wa bi kufrihim, dan karena kekufuran mereka, wa qaulihim, dan perkataan mereka ala Maryam, bahwa Maryam itu adalah melakukan perbuatan buruk karena buktinya dia hamil, itu adalah buhtanan azimah, itu adalah kedustaan yang besar. Nah, faktanya kan memang Maryam memang hamil. Faktanya Yusuf berdua dengan perempuan itu. Ya, luar biasa Islam kita mengajarkan. Tapi yang diantara yang paling gampang sekarang percaya hoax-hoax dan berita-berita adalah umat Islam. Maka bisa dibentur-benturkan, bisa dibuat berkelahi satu sama lain. Padahal agama mengatakan, Maryam kan faktanya hamil. Tapi walaupun dia hamil, tidak boleh melakukan buhtanan. Ya. Karena hamil tidak menunjukkan perzinahan. Ingat, hamilnya seorang wanita tidak menunjukkan bahwa dia berzina. Begitu juga berduanya tadi Yusuf dengan Zulaikha di situ tidak menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan buruk. Ya. Jadi artinya apa? Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati kita. Jangan sampai gampang berprasangka. Ya. Karena waktu kita sangat terbatas, ya kita hanya sampai di sini mengeksplorasi ayat-ayat ini, maka kita tutup dengan hadis. Ya. Jadi sebetulnya surat Yusuf ini surat yang paling indah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Ini ada hadis ya dari Imam Muslim nomor 4690 ya. Jadi ini adalah dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, berkata. Jadi Rasulullah kata yang bersabda berkata, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Atadruna, apakah kalian tahu ma al ghibah? Apa itu ghibah? Kalau mereka berkata, sahabat berkata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, Nabi berkata, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan atau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak senangi. Dzikruka itu sebutan atau cerita kamu. Akhaka, tentang saudaramu. Saudara maksudnya di sini teman, sahabat, siapa saja. Bima yakrahu, dengan apa yang dia tidak senangi. Jadi kalau kita tahu teman kita tidak menyenangi sesuatu, jangan dicerita. Termasuk misalnya, tentu tidak ada yang suka diceritakan kekurangannya. Qila, lalu kemudian ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau seandainya fi akhi, pada saudara yang saya ceritakan itu ma'akul, benar yang saya katakan. Artinya seperti yang saya katakan, faktanya begitu.
Qala, Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul, jika dia benar seperti yang kamu katakan, faqad igtabtahu, maka sungguh kamu telah menggibahnya. Faqad igtabtahu, kamu telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi, tapi kalau tidak benar seperti itu, faqad bahattah. Bahattah dari kata buhtan. Ya. Faqad bahattah, kamu telah membuhtankan. Ya. Kamu telah berdusta. Ini buhtan, bahattah di sini diartikan dengan berdusta yang sangat besar terhadapnya. Jadi tidak ada yang lolosnya. Jadi kalau benar itu adalah ghibah, kalau tidak benar itu adalah buhtan. Nah, mudah-mudahan kita jemaah sekalian dan rajin mengikuti tadabbur ini tidak gampang sekali terprovokasi. Apalagi sekarang dalam media sosial itu ada namanya buzzer-buzzer dan sebagainya. Karena buzzer itu ingat dibayar untuk itu. Oleh sebab itulah marilah kita jangan gampang terprovokasi. Jangan gampang terpancing, terpantik emosinya. Selalulah kita berpikir netral. Selalulah kita berpikir objektif. Inilah dikatakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim ini. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Waktu kita sudah lewat. Tapi karena saya juga tidak ada kegiatan pagi-pagi, kalau ada yang bertanya silakan. Yang mau berangkat kantor silakan. Waalaikumsalam silakan Pak Nur. Kembali pada ayat 20, maka boleh kita menafsirkan secara peribadi segi tersirat daripada apa yang tersurat dalam ayat 20 tadi, bahawa kalau orang tu tahu macam mana Allah tahu nilai Yusuf tu akan membawa kebenarannya, dan kenabian adalah satu nikmat terbesar yang tak boleh ditukar ganti dengan harga seluruh kekayaan dunia ni, maka orang yang tak tahu pasal nilai Yusuf tadi, ya ini kebenarannya tadi, mereka just let go peluang yang depan mata tadi dengan dirham yang sedikit tadi. Pada dirham tu boleh dilipat gandakan dengan Bitcoin. Beri pencerahan tak? Barakallahu fiikum. Ya, saya kira begitu Pak Nur. Jadi memang sih sebetulnya memang ini agama datang untuk membalikkan pandangan kita. Ini kan lahir, begitu lahir sudah melihat dunia. Dan kita menganggap itu indah. Kita lupa bahwa keindahan dunia hanyalah merupakan tajalli, manifestasi daripada keindahan penciptanya. Nah, sayangnya kita justru terpukau dengan ciptaan, bukan pencipta. Nah, Yusuf tadi mengajarkan kepada kita, terpukaunya kepada pencipta, karena dirinya adalah merupakan fitrahnya, fitrah penciptanya. Dirinya adalah merupakan rohnya, roh daripada Allah. Nah, apakah hanya itu terjadi pada Yusuf? Tidak, kita juga. Kita juga adalah rohnya. Kita juga adalah fitrahnya. Maka alangkah naibnya kita, alangkah bodohnya kita apabila kita terpukau kepada keindahan yang sesaat ini. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita terpukau dengan keindahan sesaat? Kita menjual agama dengan beberapa dirham saja. Walaupun dirham itu banyak. Ya, beberapa dirham kalau diganti tadi seperti Pak Nur dengan Bitcoin sudah menjadi banyak. Satu Bitcoin sekarang harganya sekitar hampir 90.000 US dollar. Ya. Kalau beberapa sudah dapat, tapi tetap tidak ada nilainya. Seandainya seluruh cadangan Bitcoin yang 21 juta itu kita miliki, dengan harga katakanlah 100.000 US dollar, ya tetap adalah harga yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah SWT. Jadi artinya apa? Agama mengajarkan kita zuhud kepada dunia dan cinta kepada Allah. Jadi zuhud kepada dunia dan serakah kepada Allah. Zuhud kepada dunia, serakah kepada ma'rifat kepada Allah. Jangan dibalik. Justru tadi yang terjadi adalah zuhud kepada Yusuf, berarti zuhud kepada Allah, zuhud kepada akhirat, tetapi serakah kepada dunia. Dan inilah yang menjadi sumber malapetaka kehidupan kita sekarang. Kalau kita lihat sekarang dunia, ketika diatur oleh orang-orang seperti ini, dunia tidak pernah lepas daripada peperangan dari dulu sampai sekarang. Dan korbannya banyak sekali. Dan ini tidak terikat dengan modernitas. Tidak terikat dengan apa yang disebut dengan civilization. Karena kita sekarang sudah berada pada kemodernan. Kita sekarang sudah berada pada peradaban yang canggih. Tetapi apakah pembunuhan yang sadis tidak terjadi? Lihatlah di Gaza, masih tetap terjadi. Lihatlah di Ukraina. Negara-negara diadu domba supaya senjata laku. Negara-negara diadu domba supaya ini laku. Bahkan hoax dibikin supaya pabrik kimia berjalan. Ingat, Amerika itu punya dua raksasa senjata dan raksasa farmasi.
Bagaimana caranya farmasi bisa jalan? Harus ada penyakit. Bagaimana caranya senjata bisa laku? Harus ada perang. Artinya apa? Dunia tidak akan pernah sejahtera seperti ini. Karena akan selalu ada penyakit yang dibuat, akan selalu ada perang yang diciptakan. Supaya apa? Supaya pabrik farmasi bisa tetap berjalan dan konglomeratnya tetap untung, dan pabrik senjata tetap juga bisa bekerja, dan konglomeratnya atau oligarkinya tetap bisa hidup. Dan cuma sekian bahagia, mereka tidak melihat nyawa manusia. Lihatlah, Amerika tetap mendukung kematian Israel untuk membunuh rakyat Gaza dan Palestina. Terima kasih banyak, Bapak sekalian. Ada pertanyaan lain? Ada di chatroom ada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Wahid. Ya, sekarang mungkin tidak terlambat apa? Terkait surat Yusuf ini Ustaz ya. Saya masih sering bertanya-tanya gitu ya. Di ayat 3 kok yang lalu itu Ustaz ya. Itu kan disebutkan diabadikan gitu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas gitu. Ini apa? Deklarasi atau pernyataan Allah gitu bahwa sungguhnya yang dimaksud kasas di situ adalah cerita tentang Nabi Yusuf ini ya Ustaz ya. Nah, kita lihat hampir seluruh dalam ayat Al-Qur'an ini kalau kita perhatikan yang agak detail, bukan paling detail lah, kisahnya, ceritanya itu adalah Yusuf. Kisah tentang Yusuf ini gitu. Nah, padahal kan ada 25 nabi nih. Kenapa hanya Yusuf yang sedikit detail gitu Ustaz? Rahasianya apa yang ingin Allah sampaikan pesannya gitu. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Pesan paling pentingnya adalah tentang kontinuitas agama samawi. Karena masih ada sekarang orang berkata bahwa satu, ya setelah Nabi tidak ada, sudah Nabi wafat, sudah Nabi gugur, meninggal, maka agama diteruskan oleh manusia berdasarkan musyawarah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak. Penerus kenabian haruslah dari keturunan zuriatan ba'du min ba'din. Dan itu yang dikatakan Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati. Satu. Yang kedua, tapi kalau murni zuriat saja itu monarki absolut juga begitu. Nah, maka dikatakan la yanalu ahdi zalimin. Ya, zuriat tetapi tidak sembarang zuriat, yaitu tidak boleh zalim. Jadi dengan demikian tidak mutlak harus anak pertama. Inilah yang terjadi pada surat Nabi Yusuf. Yusuf bukan anak pertama. Ya, ada 10 kakaknya tidak berhak menerima itu. Kenapa? Karena dia zalim. Anak pertama kalau tidak gugur harusnya kan anak kedua gugur juga. Kenapa? Karena dasarnya bukan urutan, bukan anak pertama, kedua atau ketiga, tetapi la yanalu ahdi zalim. Dia tidak melakukan kezaliman. Dan itu yang terjadi pada Nabi Yusuf. Penceritaan Nabi Yusuf menunjukkan bahwa bagaimana Nabi Yusuf tidak pernah mengotori jiwanya dengan kezaliman. Ketika dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada saudaranya. Dan nanti terekam kembali di akhir cerita, dia memaafkan saudaranya dengan gampang dan mengatakan, kamu nggak usah mengkhawatir. Dulu itu setanlah yang berkuasa, bukan kamu. Coba. Ini kan sebetulnya sederhana, bahwa yang namanya orang tidak zalim tidak seperti itu. Ya nalu ahdi zalim. Jadi cerita Yusuf ini adalah sebetulnya membreakdown satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun qala wa min dzurriyyati qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalim. Kita ke sekarang kita ke chatroom ada 2 pertanyaan, Ustaz. ya. Ya, Syukran Ustaz, syukran. ya Afwan ya. Ini ada dari Abih ya. Pak Burhan. Ya. Kita sering beremosi dalam beragam betul sekali dalam menganggap sesuatu dan dalam hal-hal agama amat mudah. Beremosi betul. Mohon nasihatnya agar pendekatan beragama itu dipermudahkan, agar kita benar-benar hidup dalam beragama dari Allah. Yaitu sederhana sekali, jangan kita berpikir untuk membuat orang lain sama dengan diri kita. Ketika kita selalu berpikir orang lain sama dengan diri kita, lahirlah pemaksaan. Ya. Jemaah sekalian berbahagia di Jakarta ini, karena saya ceramah di berbagai tempat, saya menemukan banyak kasus-kasus hubungan orang tua dengan anaknya
Itu disebabkan karena orang tua lah yang ingin memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Sehingga anak, walaupun umurnya masih muda, sudah kehilangan kebebasannya untuk mengeksplorasi kesempatan hidupnya di dunia ini untuk mencari identitasnya. Padahal eksplorasi pencari identitas itu adalah mutlak bagi semua anak. Kalau itu tidak dilakukan, dia terpingit namanya, dia terkungkung dan jiwanya akan menjadi kerdil. Jiwanya kerdil, gampang sekali stres, depresi dan sebagainya. Maka harusnya jangan. Makanya agama luar biasa, la ikraha fiddin. Jangan melakukan pemaksaan. Fadzakir innama anta mudzakir. Beri peringatan, kamu hanya beri peringatan. Lasta alaihim bimusaitirin. Ketika ayat-ayat ini kita langgar sebagai orang tua atau sebagai siapalah, sebagai guru, maka pada akhirnya agama tidak bisa berkembang dengan baik dalam lingkungan kita. Ya. Agama tidak bisa berkembang dengan baik. Nanti akan yang ikut sama kita hanya yang kerdil juga. Misalnya kita sebagai ustadz memaksa, nanti yang ikut itu hanya orang penakut aja, takut melanggar, takut durhaka, bukan karena bebas jiwanya untuk mencari kebenaran. Mereka tetap di depan kita karena dia takut durhaka, takut nanti masuk neraka karena melanggar kata-kata, melawan guru dan sebagainya. Padahal sebetulnya jiwa orang seperti ini telah rusak, telah runtuh. Ya. Oleh sebab itulah pertanyaannya apa jawabannya seperti itu, Pak Burhan. Berikutnya lagi dari Bu Eva ya. Hanya insan yang ikhlas yang dapat hindar. Bukan hanya ikhlas, tapi mukhlas. Ya. Jadi ikhlas masih bisa. Yang disebutkan tadi, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Atau kaitannya dengan Yusuf tadi yang tidak tergolak, innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu adalah min ibadinal mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin ada juga. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, itu mukhlisin, surat Al-Baqarah. Jadi harus sampai pada tingkat mukhlas. Tetapi untuk mencapai derajat mukhlas, mungkin kita susah, yang bisa kita capai mukhlis. Nah, salah satu syarat menjadi mukhlis adalah ikhlas menerima para mukhlasin sebagai role model. Ya. Rasanya nggak seimbang untuk menjadi ikhlas itu saja digoda terus. Jangan setan dapat ikut aliran darah kita, sangat sulit. Apa ini? Rasanya nggak imbang ya untuk menjadi ikhlas itu saja. Apa ini? Nggak menjadi ikhlas, digoda terus. Memang tidak bisa disebut ikhlas kalau tidak digoda, Bu Eva. Ya. Contohnya gini, nanti disebut perenang kalau dia di air. Kalau di darat nggak bisa disebut perenang gitu. Swimmer kalau di darat. Nangis. Kenapa nangis? Kalau dia swimmer, ya dia harus di kolam renang, ya bukan di darat. Nah, jadi begitu aja disebut petinju kalau selalu bisa ditinju. Disebut main sepak bola kalau dia di lapangan lari kiri kanan dan ngos-ngosan. Nah, begitulah. Jadi sifatnya mukhlasin harus digoda gitu. Tidak bisa jadi ikhlas kalau tidak digoda seperti itu. Ya. Ya, terima kasih banyak. Jadi rasanya juga jadi kata juga di situ bukan ya. Ini saya kira memang harus digoda, Bu Eva. Dan godaan itulah indah. Makanya kan di surat Ad-Dur dikatakan orang-orang yang menceritakan keburukan kamu atau kabuhtan itu jangan pikir buruk bagi kamu, itu baik. Baik bagi apa? Bagi pertumbuhan jiwa kita. Sebagai apa? Sebagai sparring. Kalau kita ingin besar ototnya harus ada sparringnya. Apa sparringnya? Yaitu alat fitness. Gitu. Kalau kita ingin menjadi petinju, pintar ditinju harus ada sparringnya. Siapa? Petinju terkenal juga. Kalau kita ingin menjadi pemain badminton terkenal, harus sparringnya harus pemain badminton terkenal. Lah gimana kita bisa jadi juara dunia badminton? Sparringnya cuma juara desa, kalau gitu nggak bisa. Ya, dengan demikian, semakin kita bercita-cita tinggi, sparring partnernya juga harus lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Jadi ini mutlak, ya seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Bu Ayu, Ustaz. dari